Baik, kita mulai tes. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau kita mau pakai bahasa Inggris atau gimana? Good afternoon. Ladies and gentlemen, itu good afternoon guys. Udah mau kacau lagi ya. Apa ya, kita sore ini saya akan cerita sedikit tentang tempat kami yang kita sebut namanya Pusat Mikroelektronika atau Microelectronics Center di ITB ini. Nanti saya akan cerita beberapa hal di belakang layarnya juga, ada cerita tentang ini dan mengapa ini dan itu. Nanti di akhir kita bisa diskusi, sebenarnya di tengah-tengah bisa diskusi juga, tapi mungkin kita lihat satu-satu dulu ya. Ini saya biasanya kasih ini dulu, cerita tentang diri saya dulu karena ini orangnya agak beda. Kenapa orangnya agak beda? Karena I am not a typical dosen di ITB yang mana saya agak sedikit beda. Kalau saya senang sesuatu, metodologi saya adalah saya buat perusahaan. Jadi ada beda. Jadi saya senang satu buat perusahaan. Nah, gagal berarti nggak benar tuh, kamu nggak serius mempelajarinya. Bidang keahlian saya secara by ini course adalah VLSI, ASIC Design, tetapi by accident security. Nanti saya cerita sedikit di belakangnya itu dan kenapa saya ada di sini juga dan kenapa saya tetap ada di kampus ITB ini. Jadi kalau nanti cerita tentang AI, IoT, blockchain, big data, data science dan seterusnya, ada mungkin sekitar 30 emerging technologies yang membuat saya senang karena sebagai orang di dunia kami ini, dunia teknologi ini, setiap hari itu ada yang baru. Saya nggak tahu jurusan lain tuh nggak ada yang baru gitu. Jadi mohon maaf nih, saya nggak tahu kalau jurusan sipil itu yang barunya apa ya gitu. Jurusan matematik saya juga nggak tahu yang barunya apa ya gitu ya. Nah itu kan nanti jurusan matematik apa yang baru? Kalau jurusan yang terkait dengan information technology, komputer dan lain sebagainya, tiap hari itu ada yang baru. Wah itu ada 30 hal yang membuat kita bangun pagi-pagi, aduh mainan apa lagi ya gitu. Jadi sampai 1 abad pun kita masih punya mainan yang luar biasa enaknya. Jadi itulah, ini hanya sedikit cerita seperti itu. Saya menjadi dosen di STI ITB, kakak saya adalah teknik komputer. Saya awalnya dari elektronika, pindah ke teknik komputer karena banyak hal terkait dengan teknik komputer. Saya sekarang menjadi Head of Microelectronics Center. Nah sebelumnya saya malah kejebur di macam-macam. Jadi saya itu mengelola IT domain.id. Jadi kalau Bapak Ibu adik-adik sekalian ada yang .id, .id, .or.id, .go.id. Nah itu semuanya dikelola oleh Budi Raharjo, Pusat Mikroelektronika ITB dan Maman Sutarman UI. Jadi hanya 2 orang yang mengelola seluruh Indonesia. Jadi domain-domainnya itu servernya ada di ITB, somewhere di sini tuh, di atas dulu gitu ya. Jadi ada orang-orang gitu ya. Jadi seluruh Indonesia tuh ada di sini. Bukannya saya mau karena nggak ada yang mengurus aja. Jadi yang ini tuh ya semuanya itu karena nggak ada yang mengurus. Jadi I have to take the responsibility because nobody wanted to do it. Sama juga ya, ini panjang perjalanannya sampai 2012 dan seterusnya. Nanti Bapak dan Ibu adik-adik sekalian kalau cerita tentang ICANN, IANA, domain internet dunia segala macam, nah saya ada di sana semua gitu ya. Udah selesai. Kemudian saya terpaksa lagi mendirikan lagi namanya Indonesia Computer Emergency Response Team. Ini terkait dengan cyber security karena lagi-lagi by accident. Jadi by accident pada tahun 98 itu saya ditelepon oleh Bank of Japan bahwa mereka dapat attack dari Indonesia, minta tolong gitu. Kenapa minta tolong ke saya? Karena saya nggak ngerti di Indonesia itu siapa. Lah, emang kenapa? Di setiap negara itu ada yang namanya Computer Emergency Response Team. Di Indonesia nggak ada. Setelah saya bantu, terpaksa saya harus buat lagi yang namanya ID. Sekarang pekerjaan itu sudah banyak diambil oleh BSSN. Alhamdulillah ada BSSN, tapi sebelumnya terpaksa itu. Dan minggu depan lagi saya akan launching lagi yang namanya AI Security Incident Response Team karena lagi-lagi nggak ada yang mau melakukan di dunia ini, baru ada 2, satu di Carnegie Mellon University dan satu lagi nanti di Indonesia di sana. Jadi karena tadi metodologi saya adalah buat perusahaan, maka saya disebutnya namanya serial entrepreneur, yaitu berseri-seri kegagalannya bukan kesuksesannya. Jadi seri ya kegagalan. Tahun 2000 saya buat 10 perusahaan IT, mati 7. Nah itu contohnya. Jadi saya buat perusahaan macam-macam tuh. Yang ini hanya sebagian. Dulu saya buat toko musik digital. Nah, jadi kalau Bapak Ibu adik-adik pernah ke PVJ, ada yang namanya Blitz Megaplex. Nah, dulu toko musik digital saya ada di Blitz Megaplex. Jadi semua Blitz Megaplex di PVJ, Grand Indonesia, Pacific Place dan lain sebagainya itu ada toko musik digital saya. Sebelum zamannya iTunes dan seterusnya, jadi ada toko musik digital. Setelah 3-4 tahun bubar jalan gitu ya, karena too early. Jadi problem saya dalam membuat perusahaan itu adalah too early. Jadi nanti kita lihat dan bagaimana kita melakukan spinning off dari perusahaan-perusahaan di dalam kampus. Saya nggak buat statistiknya, harus saya buat statistiknya.
Nah, ini ada banyak. Dan itu ya, kan tadi tahun 2000 perusahaannya gagal, tapi saya tetap nekat buat terus toko musik digital 2006, dan 7 tahun yang lalu saya buat perusahaan AI. Tapi perusahaannya adalah perusahaan riset. Nah, beda dengan perusahaan lain. Jadi orang-orang buat ini nih, saya perusahaan riset, memang perusahaan riset di bidang AI. Output dari perusahaan riset yang ini yang kita bereksperimen adalah teknologi. Jadi kita nggak mau proyek, nggak mau ini karena perusahaan riset, bukan perusahaan proyekan. Jadi David, kita menghasilkan teknologi, nanti spin off-nya menjadi perusahaan-perusahaan atau melicenskan teknologi. Jadi itu vision kami. Sekarang sudah spin off, bulan kemarin baru spin off 3 company di bawah perusahaan ini. Jadi kita macam-macam, satu di textile, satu di healthcare, AI dan healthcare, satu lagi nanti masih dari itu terkait dengan mungkin autonomous vehicle atau apa-apa lain nanti di situ. Jadi ini perusahaan riset yang spin off-kan teknologi dan seterusnya. Ya. Jadi itulah ada banyak ini, nanti kalau saya cerita bisa 3 jam habis di sini. Baik, nah kalau yang sekarang saya ambil topik AI ini di awal-awal ini kenapa ya? Karena yang lagi rame itu semuanya AI. Kalau sebelumnya, kalau di sini ya biasanya kalau dulu pas lagi rame blockchain, saya mencoba blockchain, wah ini kalau sekarang semuanya AI, karena semua orang sekarang pakai ChatGPT. Baru-baru ini launching ChatGPT 4.0 ya, 4.0 atau 4.0 ya gitu ya, 4.0 gitu ya. Luar biasa ChatGPT itu. Jadi mahasiswa saya semua saya suruh pakai ChatGPT, malah nggak dilarang. Kamu pakai ChatGPT karena bahasa Inggris kamu jelek banget gitu. Jadi kalau buat absen jelek banget, aduh memalukan, pasti ditolak sama ini ya. Kamu harus pakai ChatGPT, rewrite ya. Jadi saya ChatGPT ya. Ada Gemini, Bard dan seterusnya. Orang bicara large language model, LLM itu apa segala macam ya. Ada lagi yang buat grafik, image, Midjourney, DALL-E. Kalau ini bukan, ini manual nih, dikerjakan oleh Mas Aris dari ini ya, Profesor. Jadi dia mendesain, dan ini sebenarnya diambil dari Terminator kalau Bapak Ibu ada lihat dari matanya, di mata Terminator gitu ya. Nah inilah mau membuat namanya artificial general AI, AGI ya, AI yang sadar, AI yang konsis, tapi belum kejadian. Jadi nanti kapan-kapan. Dulu saya pikir AI cukup di situ aja, tidak akan lari ke dunia kreatif. Ternyata AI sekarang sudah merambah ke dunia kreatif, menghasilkan musik. Kalau ini kan ini yang teks oke lah, guru bahasa Inggris lah ya. Kalau yang ini gambar-gambar. Jadi saya sekarang kalau mau membuat kartu lebaran, kartu apa, nggak usah gitu kan, bisa kartu lebaran buat ini ya. Tolong buatin Discordnya, tolong buatkan kartu lebaran atau gongsi facai apa gitu. Kalau saya mau gambarnya lion tapi dragonnya yang lucu ya, nanti dia buatkan dengan semuanya. Dan sekarang kalau musik juga udah bisa. Saya pengen musik beraliran progressive rock atau beraliran Mars Indonesia dengan kata-kata dalam bahasa Korea, karena saya mau nulis K-pop gitu ya. Udah bisa. Jadi kerjaan saya apa ya nanti ya. Jadi ini luar biasa. Jadi ini kenapa AI happening? Jadi AI ini sebetulnya tahun 56 udah ada. Saya aja belajar AI tahun 88, tapi pada zaman itu computing powernya belum ada. Jadi zaman dulu komputernya itu pakai transistor. Jadi kalau AI zaman dulu tuh transistornya cuma 8, mati satu nggak jalan AI-nya. Maka AI yang dulu tidak bisa memecahkan problem XOR. Kalau orang elektro, problem XOR itu problem yang paling gampang, nggak bisa AI itu. Sehingga research grant-nya dibubarkan semua, penelitinya bunuh diri. AI winter zaman dulu ya, karena komputernya nggak ada. 80-an, AI luar biasa, menarik luar biasa. Saya waktu itu lagi S3 saya VLSI, saya paling sebel sama Pak Adri Indrayanto, karena dia ininya AI pada zaman itu tahun 80-an, neural network, artificial neural network, Pak Adi waktu itu ya, brain segala macam gitu. Saya bilang, aduh saya VLSI nggak selesai, dia segala macam. Tapi AI winter lagi, mati lagi dunia ya. Karena pada zaman itu komputer itu IBM PC XT ya, memorinya 640K gitu ya. Internet pakai dial up, masih ingat ya yang tua masih gitu ya, pakai dial up, putus segala macam ya, nggak bisa. Sekarang nggak pakai gitu lagi, udah komputernya luar biasa edan-edanan ya, ada GPU dalam yang Nvidia yang sekarang kaya raya luar biasa, Nvidia itu ya kaya raya. Ada cloud, jaringan internetnya gila-gilaan. Itulah sebabnya AI sekarang menjadi masuk akal karena fueled by computer technologies, yang mana computer technologies itu di fueled by microelectronics, yang mana bawahnya semiconductor. Kalau nggak ada ini, nggak ada itu semua. Jadi inilah the foundation of itu. Itulah
sebuah perusahaan yang namanya Nvidia sekarang itu naiknya luar biasa, perusahaan hardware. Saya tadinya mau menampilkan 10 perusahaan terbesar ya. Kalau saya seringnya lihat-lihat gitu, top 10 companies berdasarkan market capitalization. Kalau mau cari-cari di internet tuh ya, market capitalization top 10 companies, pasti kalau dilihat Microsoft, ini urutannya saya lupa ya, Microsoft, ada di situ Facebook, Google Alpha, macam-macam ya. Nvidia salah satu, ya gilanya Nvidia tuh. Yang bukan perusahaan teknologi cuma satu, Aramco, perusahaan minyak tuh masih ada, cuma satu, dua, ada satu Aramco, satu perusahaannya Warren Buffett ya, yang gitu, yang tradingnya itu memang dua itu, yang lainnya teknologi semua dan teknologinya terkait dengan ini semua. Itulah sebabnya kenapa kita nggak kecipratan. Why don't we create? Emang kalau ini ya, Facebook itu outputnya apa sih? Produknya apa sih output Facebook? Dia nggak buat produk apa-apa ya. Kok bisa kaya raya segede gitu ya? Google emang buat apa? Search engine. Kok bisa kaya ya? Saya juga bingung ya. Nggak kelihatan bendanya ya. Kalau saya buat kacamata, ini saya buat kacamata harganya 30 miliar. Kacamatanya terbuat dari berlian atau apa. Kelihatan bendanya gitu ya. Tapi itu perusahaan itu bisa kaya karena apa? Karena ininya itu. Nah ininya orang di sana sama orang di kita di Indonesia emang beda gitu? Nggak beda. Orang-orang di ITB apa kalah dengan tidak gitu. Kalau bagi kita yang sudah pernah menjelajah kemana-mana, adik-adik juga yang menjelajah kemana-mana, orang Indonesia tuh top semua gitu. Nah, kenapa kita tidak kecipratan bagian dari teknologinya itu secara commerce? Nah ini yang menjadi kekasalahan kita gitu. Yang mana di bidang kami ini, semiconductor, ini luar biasa edunnya gitu ya. Sehingga terjadi perang. Kalau perang itu dulu ya, bangsanya itu apa? Minyak dulu kan ya, rebutan minyak kan ya, dulu ya, Gulf War, minyak segala macam. Makanya itu teman-teman di teknik perminyakan, wah luar biasa pekerjaan karena minyak penting gitu ya. Sekarang Amerika sama Cina perangnya gara-gara apa? Chip, gara-gara semiconductor. Perang sampai sekarang tuh, sampai sekarang aker-akeran tuh, waduh gimana ya gitu. Karena apa? Karena Amerika tidak bisa buat chip, dia desainnya jago, tapi tidak bisa membuat chipnya, nanti kita lihat di belakangnya tidak bisa membuat chipnya di Amerika. Itu yang membuat chipnya itu paling bagus di Taiwan, Cina, Jepang, Korea itu di Asia sebelah situ gitu ya. Jadi itu yang menguasai dunia Asia sebelah situ. Jadi waktu ada typhoon segala macam luar biasa pusingnya. Chipnya nggak ada, chip shortage. Chip shortage ini bikin gara-gara Mercy nggak bisa produksi mobil. Saya baru tahu kenapa hubungannya Mercy dengan ini. Ternyata di Mercy itu di dalamnya ada chip-chipnya. Jadi otomotif berhenti produksinya karena nggak ada chipnya. Oh, saya baru tahu ya, jadi mobil-mobil itu sekarang dalamnya udah ada kayak gini, nggak bisa itu. Jadi ini luar biasa sampai sekarang perang-perangnya tuh masih itu. Sehingga ini menurut saya bagi kami ini opportunities. Jadi ini udah berapa kali terjadi opportunities ya, Indonesia harus bisa masuk lagi. Karena di dalam supply chain itu, yang di dalam supply-nya chain-nya dunia itu, sekarang kalau di Malaysia itu masuk sebagai testing dulu ya. Dulu di Indonesia ada nggak bagian dari chip ini? Ada dulu di pabriknya dulu di Bypass itu ada yang namanya Omedata, perusahaannya di Bandung itu. Ada itu perusahaan. Sebelumnya lagi tahun 70-an ada yang namanya National Semiconductor, ada di Bandung. Itu luar biasa. Terus ada di Batam. Jadi Indonesia itu jualannya luar biasa. Cuma produknya pada waktu itu adalah kita manufacturing. Enggak apa-apa juga. Nah, pada zaman itu National Semiconductor ya, belum jadi Intel namanya ya. Mau pakai robot. Enggak boleh. Dulu menterinya Pak Penny Murdani ya kalau nggak salah ya, yang tidak memperkenalkan robotik karena tidak padat karya katanya. Tidak padat karya nih nggak boleh gitu ya. Wah, robot dipasang di pabrik Indonesia. Oh kata perusahaan ya baiklah kalau tidak boleh tutup aja, dia pindah aja ke Penang Malaysia. Pindahlah ke Malaysia. Jadi sekarang perusahaan di sana itu masih ada testing segala macam masih ada di Malaysia. Yang harusnya it could have been us here in Indonesia gitu ya. Ya jadi, nah sekarang kita masih ada nih, itu sedikit itu masih ada tuh di Batam. Nanti kita lihat sedikit ya tentang produk-produknya di Batam. Tapi this is real and it is still happening in the world right now. Sehingga Amerika terpaksa dia harus invest sekitar 200 sekian billion US. Dia harus buat pabrik di Arizona kalau nggak salah kemarin buat. Dan kalau buat pabrik itu kan nggak bisa langsung, 3 tahun lagi baru jadi, 3-5 tahun lagi baru jadi. Sehingga ini masalah-masalah besar dan sampai sekarang masih besar itu. Jadi mereka sekarang lagi cari-cari partner di dunia siapa yang bisa bantuin kita untuk mengatasi
ini kekurangan chipnya. Dari kacamata Amerika, kacamata yang lain-lainnya juga begitu ya. Dan salah satunya adalah SDM. Itu sampai mengais-ngais tuh mereka sini. Jadi kalau ada yang mengambil S2 di Taiwan itu langsung dikasih beasiswa berangkat sekarang tuh di Taiwan itu. Makanya sebentar lagi ini ada acara lagi ya, karir festnya dari Taiwan itu Pak Trio tuh diminta, can you send us engineers itu, alumni atau apalah gitu. Berapa? Dia balik nanya, emang kamu punya berapa gitu? Punya 100 enggak? Oh enggak ada Pak. Karena alumni kami kebanyakan mau kerjanya di Tokopedia Pak. Bukalapak dan jadi YouTuber Pak. Nah, jadi gitu ya. Atau S2, S3 di luar negeri. Jadi pada nggak mau, tangan kotor dia padahal luar biasa ininya. Dan di negara-negara lain pun kesulitan karena bidang ilmunya rada susah gitu ya. Jadi kan engineering kayak gini rada susah. Kami ini ilmunya rada susah ya, di ini juga ilmunya kelihatan gampang tapi rada susah, sehingga yang bosan matematik waduh udah takut duluan gitu ya, yang bosan logik takut duluan ya. Ini sampai beberapa waktu itu kami buat acara namanya Armageddon ya kan, film ya. Kalau pada yang pernah nonton film Armageddon itu diambil Armageddon, tapi kita bilang chip Armageddon ya. Karena ini ininya ya memang mau rusak luar biasa gitu ya. Global chip shortage. Jadi ini memang benar-benar waktu itu kami bahas apa sih ya sebetulnya permasalahan, dan it's still happening. Sampai sekarang masih terjadi. Jadi bisakah kita nyelip ya gitu. Nah, permasalahannya ada banyak, salah satunya adalah kepercayaan, trust. Bisa enggak sih orang asing sana bisa, emang kalian orang Indonesia bisa apa sih? Kalian bisa apa sih? Gitu ya. Bisa kita. Oh oke. India udah ketahuan jago software. Cina udah ketahuan jago hardware. Orang Indonesia jago ketahuan. Apa tuh? Dilihat-lihat buruh pabrik demo. Waduh. Jadi takut mereka. Buat pabrik di sini nanti kebanyakan demo buruhnya jadi susah kan ya, jadi gitu ya. Tapi kalau orang SDM-nya hebat, mereka akan datang ke sini. Karena mereka susah setengah mati cari SDM-nya. Jadi itu yang ini SDM. Tapi ada selain SDM kemudahan usaha, legal system dan seterusnya, protection terhadap IPR dan lain sebagainya. Itu yang membuat perusahaan masuk ke situ. Itulah perusahaan-perusahaan Amerika dilarang bekerja sama dengan perusahaan Cina, opportunities. Jadi kalau perusahaan Australia mau kerja sama dengan Cina, kagak boleh itu. Ya kita bilang ke Indonesia aja. Oke, mari kita kerja sama. Nah sekarang adalah waktunya Indonesia itu masuk nyelip ya, tapi itu butuh pembuktian ya. Tadi ya capability, emang kalian bisa? Oke, bisa. Oke, kalian bisa berapa banyak? 3, diketawain. Dulu Intel datang, saya mau minta 50. Gimana kalau 3? 3, dia bilang ini dari India saya bisa dapat 300 gitu ya. Tapi kan itu India. Emang benar juga sih. Daripada India orang masih milih Indonesia, orang Indonesia. Ya karena orang-orang Indonesia tuh karakternya lebih bagus daripada orang-orang India itu. Kalau dari segi ininya ya, dari global sebetulnya. Tapi kalau orang India tuh lebih bagus bluffingnya. Kalau orang Indonesia tuh takut-takut ya nggak berani gitu. Tapi orang bisa ini bisa gitu ya. Padahal nggak bisa, orang Indonesianya lebih jagoan gitu ya. Jadi ini kita masih kalah. Anyway, ini adalah masih masalah ya, masih masalah. Jadi Bapak Ibu adik-adik sekalian, semiconductor ini teknologi yang mengubah dunia. Jadi ada inovasi apa yang salah satu inovasi yang mengubah dunia apa? Salah satunya adalah semiconductor ini. Semiconductor ini dianggap sebagai sesuatu yang mengubah pola kita semua, di bawahnya adalah semiconductor ini. Jadi pola hidup kita semuanya udah pakai handphone, nggak ada yang nggak pakai handphone nggak boleh ketinggalan tuh. Handphone habis baterainya aja panik, di sini nggak ada wifi panik tuh udah pasti ya. Supaya saya minta semuanya puasa, kalau suruh puasa makan mah gampang Pak, puasa handphone seminggu gitu, wah itu nangis tuh. Saya lebih baik, kata orang Sunda, mendingan abdi dipaehan we pala gitu ya, daripada tekenging gitu, nyandak HP gitu. Jadi daripada nggak boleh pegang HP itu lebih baik saya dibunuh aja Pak gitu ya. Ini mengubah dunia, luar biasa mengubah dunia gitu ya. Jadi ada banyak bidang-bidang yang berubah gitu ya gara-gara dunia gitu ya. Nah yang mana itu ini adalah berubah-ubahnya ini nanti dia akan menjadi foundation bagi the next generation. Computing and information technology, maka dia akan menjadi lebih hebat lagi. Communication revolution. Dulu komunikasi kita susah. Dulu saya ngajar ada kuliah namanya switching theory. Sekarang udah nggak ada itu. Paket switching. Jadi ada satu kuliah yang saya ajar hilang karena nggak relevan lagi. Dulu itu anak-anak telekomunikasi diajarin tuh ya statistik Erlang untuk memprediksi jaluran telepon, nggak ada lagi sekarang. Soalnya udah paket switching, berubah semua communication luar biasa. Karena paket switching itu jadi luar biasa. Cepatnya luar biasa, giga nih. Jadi kalau dulu masih ingat yang pakai GPRS, itu handphone yang pakai MPS, GPRS, geser sedikit, apa istilahnya itu geser sedikit apa ya, hilang sinyal itu, wah udah ya, geser sedikit hilang sinyal gitu ya. Sekarang kalau nggak dapat 4G nangis tuh,
Ya, bahkan di itu Warmindo tuh istilahnya free wifi, tulisannya free wifi, itu salah itu ya. Wifi mas, bukan wifi ya, itu salah itu ya. Communication revolution luar biasa ya. Consumer electronics ini semua barang-barang di tempat kita semuanya udah consumer electronics ya. Mesin cuci nggak ada lagi tuh di rumah, mesin cuci nggak elektronik gitu ya. Mesin cuci itu luar biasa, tinggal pencet. Di dalam itu udah ada fuzzy logicnya tuh dari dulu Pak. Siapa tuh Pak fuzzy logic tuh ya, dari dulu tuh udah ada itu consumer electronics ya. Saya tinggal nunggu sebentar lagi kulkas itu udah ada teleponnya, dia bisa pesan sendiri itu. Dia kecek, telur habis, susu habis, langsung dia pesan ke Indomaret atau Alfamart tuh. Kasih pulsa dia belanja tuh. Jadi kita pulang kantor, ini ada apa? Ini Pak tadi kulkasnya pesan Pak. Susu 2, telur 2 lusin atau apa ya. Dikasih ini, nanti di-charge kemana? Ya ke pulsa Bapak Pak, ya oke lah gitu ya. Jadi kita kasih GoPay gitu di situ ya, saldo GoPay di. Kenapa nggak mungkin? Itu adalah sesuatu yang mungkin dan sudah di envision NTT Docomo 20 tahun yang lalu. NTT Docomo udah mikir gitu ya 20 tahun yang lalu udah gini-gini dan baru kejadian sekarang ya. Tapi ini gini aja menurut saya masih belum ada ya consumer electronic kayak gitu. Tapi semuanya udah elektronik di rumah ya, jadi udah orang-orang pakai coffee machine segala macam udah gitu. Medical technology, wah luar biasa. Kalau pernah pergi ke rumah sakit ya, pasti lihat tuh semuanya. Nih, semuanya elektronik ya. Bayangin kalau rumah sakit mati listrik, coba. Masih itik 3 bulan gitu. Wah, tuh pastikannya meninggal semua tuh ya. Pasti ada genset, nggak bisa itu. Jangan-jangan medical elektronik ya yang beneran, yang bohong-bohongan aja kayak gini, semua orang kan udah pakai smartwatch ya. Jalan berapa? 8.000 langkah atau berapa, semua orang udah pakai ginian ya. Harganya udah murah meriah lagi. Ini saya udah yang keberapa saya nggak tahu nih. Karena 300.000 ya. Jatuh, mati, beli lagi, jatuh, hilang, beli lagi, jatuh, 150.000 beli aja gitu. Jadi karena harganya cuma 150.000 tuh nggak dimikir lagi. Dia kayak beli permen aja 150.000. Jadi dipakai aja dan ditaruh gitu nggak takut dicolong orang karena orang lihat versi lama nggak mau katanya. Jadi wah ini bukan yang Amazfit yang Paris baru nih nggak mau gitu ya. Jadi ini tuh udah ini menjadi bagian kehidupan kita sehari-hari semuanya ya. Bahkan ini tuh masih belum. Jadi medical technologies ini menurut kami ini masih belum karena masih yang ada di itu tuh masih kayak radio analog yang zaman dulu. Medical technologies ini masih ketinggalan zaman. Steve Jobs sebelum meninggal kan dia sakit ya, pancreatic cancer segala macam, masih di rumah sakit. Steve Jobs tuh pas masuk rumah sakit dia bilang, "Buset, ini teknologinya di sini udah kadaluarsa semua," gitu ya. Jadi kalau Steve Jobs masih hidup, nanti di sana kayak iPhone-nya tuh semuanya tuh. Jadi aplikasinya iMedical atau apalah nggak tahu lah ya gitu ya. Jadi semuanya disederhanakan, detak jantung segala macam. Luar biasa nih di Jogja ada perusahaan medical equipment Pak Buntoro ya, AK Mak Teknologi luar biasa gitu. Saya lagi usul Pak, kita buat Pak kan tempat tidur yang kalau pasien naik langsung detak jantungnya terdeteksi, kalau dia pipis atau enggak segala macam. Bayangkan kalau kita ada anak ya, bayi baru lahir, dipasang ini kan kasihan sekali gitu ya. Jadi kita pengen punya bayi taruh di situ udah tahu langsung, nggak perlu pakai ini. Orang tua kan banyak orang tua ya, yang orang tua saya dulu ingin memonitor orang tua saya, tapi kalau dipasang alat nggak mau orang tua. Bisa nggak ya buat kemben gitu ya, yang kalau dipasang dia tahu detak jantungnya. Jadi orang tua saya nggak perlu dia dikasih tahu, kita udah tahu nih, detak jantungnya gini, tekanan darahnya gini, gula darahnya sekian gitu ya. Nah itu akan menjadi pervasif. Jadi telemedicine segala macam itu akan menjadi luar biasa gara-gara semiconductor. Nah ini belum ada yang startup di sana. Kalau kita lihat ya di situ yang paling penguasa itu paling General Electric, Philips, apalagi perusahaannya Pak Buntoro, belum ada lagi nih di sini perusahaan startupnya. Ini masih dibutuhkan perusahaan startup. Tentu saja perusahaan medical ini tidak mudah ya membuatnya, memang karena berhubungan dengan manusia. Itu by accident startup saya yang saya buat pertama kali di tahun 88 di Kanada itu di biomedical. Saya tuh ya biasalah engineer ya sama teman-teman, ya kita buat ini. Ada teman saya dokter tuh, ya teman main bola. Why don't we create something? Emang apa itu? Kalau saya operate itu saya minta bantuan nurse. Kiri, kanan, jadi dia ngeliat TV gitu. Bisa nggak kita ya pakai gerakannya dideteksi oleh mata. Jadi kita mau buat laparoscopy surgical system tahun 88 gitu. Yang mana di drive oleh dokternya pakai itu. Engineer-nya ada 2, electrical engineer 2, computer science 1, dokter 2, berlima kita, startup gitu.
Kita kumpulin duit, wah $3.000, oke lah. Kita dibantu sama pemerintah Kanada, kata pemerintah Kanada dievaluasi, oh startup seperti ini butuh $500 juta. Kalian punya berapa? $3.000. Tapi kita tetap continue, dasar itu ya, itu tadi tidak tahu diri ya. Memang harus tidak tahu diri, jadi engineer startup itu nggak tahu diri, nah kami membuat gitu. Tentu saja gagal. 15 tahun kemudian baru ada produk yang sama di Itali. Jadi kita bilang, so our dreams is crack ya. Kita mungkin too early aja lah ya. Jadi too early terlalu gitu ya. Tapi mark my word, medical technology ini sangat-sangat dibutuhkan dan itu saya ingin banyak. Nah, itulah sebabnya di kita ini banyak nih nanti inovasi dari gerombolannya Biomedical, Bu Tati, Pak Andrian, Pak Trio segala macam. Karena medical technology ini we need more gitu ya. Automotive industry, sekarang semua orang mau smart car semua kan ya, mobil ini. Saya lagi nunggu BYD tuh, kalau harganya udah 200 jutaan saya beli, masih mahal harganya di BYD ya, yang EV-nya itu ya, yang buatan Cina itu ya. BYD itu mengalahkan Tesla, katanya mobilnya. Wah saya udah pengen banget nih, automotive industry. Coba aja ya lihat ya, sekarang mobil-mobil itu berapa tahun lalu datang tuh, dashboard mobil tuh mau diganti dengan tablet. Jadi dashboard mobil tuh yang itu udah obsolete. Bayangin aja dashboard mobil itu nanti tablet semua. Tinggal kita cari widgetnya apa ya. Bayangin di dashboard mobil ada ini. Nanti di situ ada maps-nya, ada gitu ya. Jadi nanti mobil tuh kalau bersebelahan dengan mobil lain saling ngomong, pom bensin yang lagi sel di mana? Itu di sana tuh Shell lagi ini. Oke, mobilnya tiba-tiba belok ke sana. Mau kemana nih kata gitu ya. Mobilnya bilang, ini dulu Pak, beli Pak bensin Pak. Ini harus diisi. Sekarang di situ kebetulan lagi ada sel Pak, beloklah di mobilnya gitu ya. Jadi mobil akan ada sih itu ya. Ngobrol satu sama lain ya mobil ini. Jadi ini udah luar biasa ya di automotive industry. Sekarang pengaturannya udah ini semuanya mobil udah elektrik semua ya, ECU-nya segala macam ya. Itu tuh. Nanti kalau ngasih mobil, orang tua ngasih ke anaknya, dikasih mobil tuh, nih kasih mobil anaknya di set kecepatan maksimum 60 km per jam. Wah, nggak bisa ngebut tuh anaknya, gaspol juga nggak bisa tuh ya. Sama anaknya dihack, di jailbreak tuh langsung keluar bisa gitu ya. Jadi ini automotive industry ke sana. Itulah sebabnya di sini banyak penelitian terkait dengan situ. Kami meneliti tentang, karena kita smart car-nya kasih susah, karena ini ya, Indonesia ini kan rada pakepuk ya, jalan itu wah udah macet ya, ibu-ibu sen kanan belok kiri atau kebalikannya gitu kan ya. Ada selalu kalau jalan ke sana ada aja motor ngelawan arah gitu kan ya, angkot ngetem gitu. Makanya itu kalau Tesla dipasang di sini tabrakan melulu dia. Atau dia bukan tabrakan, dia nggak berani maju bentar. Aduh, tolong maju bentar, tolong. Kalau orang Indonesia belum 2 senti belum, gitu kan ya kalau orang Indonesia. Ini otomotif. Kemarin pas minggu lalu ditanya di area itu, wah orang-orang Thailand nih, orang Thailand kan sama kacaunya dengan kita, bahkan macetnya di Bangkok tuh luar biasa. Dia juga ada itu, dia smart car segala macam. Dia juga bertanya, di negara-negara kita bakal kemungkinan enggak ya ada self driving car? Kalau menurut saya, pasti akan terjadi. Kenapa? Karena kecelakaan itu karena human, justru bukan karena itu. Jadi kalau di drive oleh mesin, kecelakaan itu langsung jatuh. Karena human itulah yang kita tuh nggak sabaran, nggak mau ini. Kalau mesin bisa diatur, kalau human nggak mau diatur. Ya kan itu, begitu lampu hijau, wah ini belum merah gitu. Kuning, kuning bukan ngerem lah, gas gitu. Sulit ya. Kalau mesin kuning. 3 seconds I'll stop kata mesin. Jadi itu menurut saya otomotif industri keren di Indonesia. Nanti yang jadi masalah itu masalah keberpihakan dari pemerintah, mau nggak berpihak kepada peneliti-peneliti dan industri-industri buatan kita. Jadi kayak IKN itu, harusnya mobil-mobilnya buatan ITB itu semuanya. Nggak ada, no questions ya. Kalau saya jadi bosnya, saya bilang wah order dari ITB, terserah ITB mau buat apa. Kalau nggak bisa apa-apa ITB kita bubarkan aja gitu. Tapi mobil saya mau dari ITB, nggak mau dari mana-mana. Kotanya masih kosong, iya itu mau itu kita semua gitu. Ya jadi ini menurut saya ini luar biasa. Industrial and military application. Ini semuanya udah elektronik semua ya. Industrial and military application ya sudahlah semuanya, robot-robot di pabrik, militer sudah itu drone segala macam, perangnya udah perang ini semua ya. Militer. Nggak ada lagi yang perang dengan itu ya, perang ngadu main ini ya, adu pakai peso itu, peso, keluarin apaan aja, jeder mati kamu. Jadi kalau mau main peso bentar ada drone datang, mati kamu gitu ya. Udah nggak bisa lagi nih, udah nggak bisa lagi semuanya.
Energi, wah ini lebih keren lagi nih, energi lagi rame-rame itu kan ya, energi. Orang mikirnya energi untuk EV, oh saya enggak, saya energi itu buat gerobak jualan itu nasi goreng semuanya pakai baterai itu nanti. Enggak lagi pakai melon-melon itu, tapi pakai power bank. Coba kebayang ya, power banknya segede apa? Segede bantal mungkin. Tapi power bank itu jadi nasi itunya konduktor ini ya, mesin induksi ya. Ini pakai itu bisa ngejus, ada lampu, motor. Badai numpang ngecharge handphone Pak. Oke, sambil ngebaso gitu ya, numpang handphone, baso dimasak kayak gitu ya. Energi sektor. Saya ingin membuat baterai ukurannya kecil, baik itu power banknya ukurannya kecil, gede, satu ruangan, satu segede gitu, segede kulkas, segede rumah. Gitu. Jadi kalau nanti ada acara-acara di ITB, ada acara-acara, nggak pakai genset lagi tuh. Wah genset kan berisik, ngerengnya apa? Power bank. Mobilnya pakai itu berapa butuhnya? 8 jam 5.000 watt, oke, 8 jam 5.000 watt, mobilnya parkirnya aja langsung, ya kasih. Kenapa enggak ya? Gitu. Kenapa enggak? Kan itu energi sektor ya, luar biasa. Jadi akan ada energi. Nah ini saya pengen ngobrol-ngobrol dengan mahasiswa FTMD kemarin dengan anak-anak FTMD bilang, kalian bisa buat baterai enggak ya? Kita ngelain BYD yuk, gitu BYD yuk, bahaya kita buat baterai. Udahlah gini, bahkan kemarin kita ini, kalian bertiga kita gaji sebulan sekian. 6 bulan bisa bikin baterai sel nggak di ITB sini buat baterai sel, nanti kita buat baterai pack, nanti kita buat baterai manajemen sistemnya, kita kalahkan BYD. 6 bulan aja dulu kamu bisa buat apa? Saya cari investornya udah ada. Ini Pak Budi udah ada 90 juta, tinggal anak-anaknya mau berani atau enggak. Itu kalau 3 orang digaji 5 jutaan sebulan, berarti 5 jutaan sebulan, berarti 15 juta kali 6 bulan 90 juta. Udah ada yang mau danain. Dan dia nggak butuh apa-apa, 90 juta lu kerjain di lab bisa nggak buat katodanya, buat apanya gitu ternyata ya. Tinggal nanti saya nyari-nyari anak FTMD lah gitu ya. Jadi ini energi sektor luar biasa, luar biasa Edun ya. Scientific research sekarang nggak ada penelitian lagi yang nggak pakai komputer. Matematik pun penelitiannya pakai komputer. Wah menurunkan rumus ya itu proofingnya dengan semuanya tuh nggak ada. Coba listrik di ITB mati sebulan gitu ya, wah bubar jalan penelitian seluruh ITB. Jangan penelitian kuliah aja nggak ada yang jalan kalau listrik nggak ada kan ya. Scientific research all fueled by computers, information segala macam. Yang mana di bawahnya itu gara-gara semikonduktor. Jadi ini memang semikonduktor demikian pentingnya mengubah kehidupan kita sehari-hari, gitu ya. Jadi kalau gitu tuh apa sih sebetulnya ya semikonduktor apa gitu ya? Bentuk fisiknya yang paling ini adalah chip ya. Jadi Bapak Ibu saya nggak bawa chip, tadi saya lupa mau bawa chip, tapi chip tuh bentuknya kayak gini lah yang komponen yang hitam nanti gitu. Tapi sebelum ini zaman dulu tuh komponennya bukan itu, yang namanya transistornya kayak gini. Tapi sebelum transistor, zaman dulu tuh ada yang namanya komponennya transistornya kayak gini, tabung. Nah tabungnya kayak gini. Ini dulu waktu saya kecil radio tuh kayak gini isinya tabung. Coba ini nanti silakan diteruskan ke belakang. Maaf Mbak, boleh dilihat-lihat, boleh dipegang-pegang, terusin ke belakang supaya tahu yang namanya tabung. Bahkan ampli yang pakai tabung sekarang itu masih dianggap ampli yang luar biasa bagus-bagusnya. Jadi kalau orang yang senang sound system yang bagus-bagus ya, ini lagi senang ampli tabung ini lagi. Pemain band itu, wah itu gitaran itu amplinya pakai tabung yang paling keren gitu. Tabung ini jeleknya apa? Tidak linear. Jadi kalau kita buat transistor tidak linear, jadi dia punya ada warmness-nya. Kalau dinyalain itu butuh waktu lama. Jadi kalau dengerin radio, nungguin warna dulu, baru suaranya keluar ya, tabung gitu. Tapi itu satu komponen tuh segede gitu ya. Itulah sebabnya dulu yang namanya komputer, awal komputer di dunia itu 2 kali ruangan ini karena isinya tabung semua. Dan itu tidak reliable. Maka tabung-tabung ini digantikan dengan yang namanya transistor, yang kayak gitu tuh, transistor ini, yang saya sebut transistor topi. Nah ini lagi, maaf tangan kiri Mbak, sorry lagi ya silahkan lagi ini. Jadi dilihat lagi tuh transistor, dari tabung itu turun ke transistor, yang kayak gitu. Ini cuma casingnya aja nih, dalamnya itu kecil, nanti kita lihat dalamnya ya. Ini jenis-jenis transistor, tapi transistor, jadi yang tadinya susah, takut pecah, panas, tidak reliable, sekarang dengan adanya transistor ini bisa diproduksi massal, lebih reliable. Jadi radio yang tadinya radio tuh paling enggak kecil tuh segede gitu, segede ampli itu. Kemudian muncullah radio transistor yang segede gini. Dulu waktu zaman saya kecil tuh, begitu orang pakai radio transistor keren amat. Radionya tuh radio transistor, cetek gitu pakai baterai ya. Sebelum-sebelumnya radionya gede-gede. Karena transistornya mulai makin mengecil. Transistor mulai mengecil lagi. Nah ini kumpulannya campur aduk ya, tapi kalau di
board ini tuh nanti ada komponen-komponen yang hitam itu adalah transistor. Jadi sekarang maaf tangan kiri lagi, sorry lagi Mbak. Ya. Jadi yang tadinya segede gajah gitu ya, bayangin kalau di situ saya butuh 10 tabung segede apa? Maka itu kalau 10 transistor apa-apa itu jadi kecil semuanya, jadi kecil. Shrinking, jadi kecil-kecilin lagi ya. Jadi luar biasa kecilnya gitu. Dikecilkan lagi. Nah, dikecilkan lagi. Yang tadi satu transistor itu adalah kalau ngedesain, ini mana polisilikon sama biasanya itu merah ya Pak, ini trio ya polisilikon. Jadi pokoknya ada silangan gini, biasanya ini satu transistor. Ini gambar visualisasi aja, tetapi in reality itu fisiknya seperti ini. Ya jadi kalau kita ngedesain IC itu dalamnya seperti ini. Jadi kalau biasanya, saya udah lupa lagi nih ya, biasanya kalau yang crossing gini itu kayak gini-gini nih transistor biasanya. Yang segede gajah gitu, jadi satu kotak ini. Ya ini, satu kotak ini. Dan satu kotak ini ukurannya makin mengecil. Di lab kita kan kita pengen punya ya clean room yang buat gini. Di sini tuh ukurannya mikron, masih mikron. Ya, 10 mikron. 10 mikron aja udah kecil ya. Rambut kita saya nggak tahu nih, yang orang biologi bisa tahu nggak rambut kita ini lebarnya berapa ya? Mikron mungkin ya, nggak tahu ya. Makin mikron ya rambut kita. Jadi ini dulunya kita bisa di lab buat 10 mikron. Turun lagi 1 mikron, turun lagi nano. Jadi nano. Sekarang wah sudah paling kecil berapa ya Pak Trio ya? 5 ya paling ya. Nano. 3. Ini tuh 3 nano. 3 nano kayak gimana ya? Jadi, nah kita belum bisa 3 nano. Itulah sebabnya di Amerika juga belum bisa. Yang bisa kayak 3 nano itu di Taiwan segala macam ya. Nah ini kita seringkan lagi. Jadi bentuknya kayak gini tuh kalau dilihat gini. Ya. Ini tuh mungkin kalau ini ukuran sesungguhnya ini mungkin ya setengahnya dari kuku jari kita. Yang ini nih segede gini. Satu gini ya. Nah ini satu silangan itu satu transistor. Jadi bayangkan yang tadi satu transistor gitu, sekarang kita bisa memasukkan jutaan bahkan bisa miliaran jutaan transistor dalam satu ukuran kecil. Makanya semikonduktor itu begitu bisa menghasilkan gini, komputasi melejit luar biasa. Itulah sebabnya kita bisa melakukan apapun. Ya sekarang secara komputasi. Kalau dulu nggak mungkin. Kalau kita pakai tabung-tabung gitu, sekampus ini tuh hanya bisa membuat game Pong atau game apa ya mainan anak Nintendo itu 2 kampus ini mungkin komponennya. Kebayang ya 2 kampus ini gede komponen. Sejatinangor tuh komputernya baru jadi tuh komputer yang sekarang gitu ya. Diseringkan jadi kecil gitu. Ya inilah yang disebut sekarang semiconductor teknologinya ya. Nah ini dikecil-kecilkan lagi ya. Kalau bentuk fisiknya kayak gimana sih? Bentuk fisiknya tuh kayak gini. Jadi ini adalah yang kita sebut wafer tadi ya. Yang kecil-kecil tadi itu ditaruh di sini, ditaruh di wafer ini. Ya, jadi wafer ini terbuat dari katakanlah ini silikon ya, dari buat silikon. Jadi kita punya ini sebetulnya wafernya itu dari silikon gede ini namanya ingot yang nanti dipotong-potong, di slice jadi kecil-kecil tipis-tipis gitu. Nah, yang mana di dalamnya itu nanti kita masakkan ini yang kayak gini. Jadi ini satu chip gitu ya. Bayangkan ya. Jadi ini 100 juta transistor. Nah, yang tadi pabrik-pabrik, kenapa pabriknya yang di Taiwan, di Amerika segala macam itu yieldnya tuh sering satu ini tuh kadang-kadang ada yang nggak jalan. Kenapa? Karena ada kotoran atau apa ya, defect segala macam. Makanya kalau di dalam pabrik-pabrik ini kita harus pakai baju gitu. Karena ketombe itu segede gini. Ketombe nggak jalan lah gitu ya. Maka kita pengen, nah di atas kita dulu ada clean room, sekarang belum jadi juga, itu bosnya clean room ada di atas di sana Pak Isan itu. Yang clean room yang kita pengen ada di sini, ya kita nggak kayak gini-gini lah, kita bisa buat yang ini ya tadi, ya gini-gini mikron mah masih bisa lah, kita buat sensor lah masih bisa lah. Jadi kita mau buat kayak gini nanti Pak Amin dan Pak Isan itu yang senang, Pak Isan di manufacturing sebetulnya ya. Tapi kayak gini. Nah inilah yang kita sebut semikonduktor tuh hulu hilirnya kayak gitu. Ya. Jadi kalau kita awalnya hasil akhirnya kayak gini, sejarah awalnya bentuknya transistor, kemudian diperkecil gitu. Ya. Nah transistor ini penemunya ada satu penemunya. Penemunya itu masih perdebatan, tapi yang diperdebatkan satu adalah namanya William Shockley.
ada Britain segala macam, tapi yang dikenal sekarang itu namanya William Shockley. Pak Shockley itu dari Stanford University. Pak Shockley itu ngajar. Nah, dia itu buat perusahaan, nanti perusahaan-perusahaan itu mecah jadi anak perusahaan-perusahaan, nanti itu ada perusahaan-perusahaan itu anak perusahaan lagi, muncullah Intel, AMD segala macam. Tapi awalnya itu dia namanya Pak Shockley itu, Pak William Shockley ngajar di Stanford. Kuliahnya luar biasa, susahnya setengah mati Pak Stanford itu. Kan saya pelajari ya historinya segala macam. Udah ngajarnya susah, dia orangnya rada sedikit rasis, dan rada sedikit takut sama mahasiswa, bukan takut ya. Jadi kalau mahasiswa gini, kamu jangan contaknya ini ya. Wah ini ya. Jadi itu kalau dia ngajar dipotret sama dia. Supaya nggak ditauret. Karena apa? Karena pas dia kerjasama itu yang dengan anak buahnya lah gitu ya. Brattain sama satu lagi, Bardeen sama Brattain. Bardeen sama Brattain sebenarnya yang buat transistor awalnya dia Brattain sama Bardeen, bukan dia. Jadi nah ini perdebatan who is the first man to create transistor ya. Tapi kalau yang silikon adalah Pak Shockley. Tapi Brattain dan Bardeen buat duluan sebetulnya. Wah, saking keselnya dia takut dicuri lagi, makanya dia itu. Jadi William Shockley ngajarin di situ. Alhamdulillah lah. Itu jadi kalau ada kuliah tuh ya, kuliah yang daftar 25 orang. Minggu berikutnya PRS semuanya ngedrop. Tinggal 3 orang gitu ya. Jadi tuh gitu Pak Shockley itu. Alhamdulillah ada salah satu mahasiswa orang Indonesia. Namanya Samaun Samadikun. Nah, tadi saya potret ini ya, ada Pak Samaun Samadikun itu murid dari Pak Shockley di Stanford University. Jadi Pak Samaun Samadikun itu kuliahnya di Stanford University. Kemudian dia sampai membuat paten. Pak Samaun Samadikun itu membuat paten di Stanford University tahun 1969. Ada potretnya. Pada belum lahir semua kan ya? Belum. Saya udah lahir tapi 7 tahun baru. Jadi masih nggak ngerti apa-apa. Pak Samaun udah buat paten di Stanford University gitu. Bayangin, yang nemu itu ya tadi itu. Samaun Samadikun punya murid banyak. Salah satunya Budi Raharjo. Nah, ya trio. Nah, ini jadi kalau dibayangkan ya, Shockley, Samaun Samadikun, Budi Raharjo. Ain't that great ya. Jadi kalau itu kita kalau ada matematika itu ada Erdogan number ya, Erdogan number. Saya tuh dengan penemu transistor tuh kakek guru saya gitu ya. Kebayang nggak ya? Jadi saya selalu memberikan menyemangati mahasiswa, kamu itu muridnya Shockley, cuma 2 langkah 3 langkah udah mbah guru kamu. Dari ini ya, keilmuan. Nah, keilmuan itu harus jelas itunya ya. Ini ya apa sih istilahnya? Sanad. Sanad keilmuannya jelas. Kami ini muridnya Mbah Shockley. Jadi udah jelas. Itulah sebabnya kenapa kami masih sampai sekarang obses dengan ini. Karena ini this is our life. Mimpi kami masih seperti ini. Orang lain boleh tidak percaya Indonesia bisa. But we know we are good at this. Gitu. Jadi kami ini jagoan di bidang-bidang ini. Orang-orang Indonesia yang jagoan bidang ini. Bidang saya adalah saya formal verification. Di dunia mungkin hanya ada 100, 120, 150 yang kayak punya keahlian kayak saya. Gitu. Memang saya harusnya kerjanya di Silicon Valley ya. Nggak kembali ke Indonesia, tapi saya lebih senang di Indonesia. Jadi saya kembali ke Indonesia gitu. Jadi kalau orang-orang diaspora, saya diaspora yang di Indonesia. Lebih menarik tinggal di Bandung itu lebih menarik. Tinggal di Bandung, di ITB, this is the best place in the world right now. Jadi saya senang kali tinggal di Bandung ini gini ya. Makanya saya senang tinggal di sini, di gedung PH ini, ini nikmat ini gitu ya. This is the world gitu ya, ini ya. Jadi luar biasa ya. Ya jadi ini, nah, bahan ininya itu apa? Pasir kuarsa yang mana banyak di Indonesia. Nah yang kita belum bisa itu adalah ini sebenarnya kita pengennya bekerja sama dengan teman orang-orang material ya dari pasir kuarsa dijadiin ini tuh kalau dari value chain ini memang jauh ya tapi peningkatan value-nya yang mungkin 1 kilo pasir kuarsa berapa ini udah jadi ini berapa kalau kilo-kiloan ya ini jadi ini kiloan ini berapa ini jadi kiloan berapa jadi kalau kita ukur kilo-kiloan itu ya value chain-nya itu menaik 10-100 kali setiap di value chain ini gitu ya jadi ini. Nah kita Indonesia tuh kayak gini Bapak dan Ibu, adik-adik sekalian. 270 juta orang Indonesia. Handphone di Indonesia 353 juta. Lebih banyak dari orang Indonesianya. Berarti apa? Satu orang di Indonesia itu paling nggak punya 2 handphone. Permasalahannya, itu handphone buatan siapa? Kita kok nggak, itu menjadi masalah besar. Kita pengimpor, ini jadi masalah besar bagi Indonesia. Kita tuh mengimpor devices, ini benar-benar nggak balance. Duit kita lari ke luar negeri, kenapa kita nggak bisa buat sendiri sih?
Ini masih it's still happening today gitu. Jadi ini tanggung jawab kita semua nih. Gimana kita bisa, ya kita mungkin nggak 350 juta lah. Mbok 10 juta aja, enggak usah 10 juta lah. 3,5 juta aja lah, masa enggak jadi sih 3,5 juta, masa kita nggak dikasih sih. Ini kan pasar kita ya. Jadi kalau itu makanya kita harus gimana ya, what should we do gitu ya. Baik. Nah, pusat mikroelektronika sendiri tempat kami ini saya nggak tahu nih didirikan bisa jadi salah nih karena saya masuknya tahun 86. Mungkin berarti sebelumnya ya. Jadi saya tuh masuknya ke ITB menjadi anggota pusat mikroelektronika 86. Itu sudah berarti 20 berapa tahun ya? 40 nyaris 40 tahun yang lalu ya. Jadi lebih dari usia adik-adik sekalian gitu ya. Nah, sekarang ini kami itu ada 4, ada lab sistem aplikasi, IC design, device, teknologi dan manufacturing. Jadi kalau orang kita sebutin tadi ya, oh ini IC itu ya, desain segala macam kan orang nggak ngeh gitu ya. Maka orang ingin lihat produknya apa sih, alatnya apa sih. Nah itu biasanya kita lihatnya dari ini yang ini ya. Nah yang saya tadi ceritanya, US patent ini, namanya Samaon Relative Pressure Sensor. Ini dipakai untuk apa? Coba untuk deteksi jantung, cetek. Jadi ini dipakai oleh astronot yang terbang pakai Apollo. Dipakai untuk mendeteksi health dari orang-orang astronot itu. Saya baca ininya ya, itu di eksperimennya saya lupa di anjing atau apa dipasang gitu ya. Di anjing ya. Jadi dipasang nih, ditaruh gitu. Jadi ini pressure sensor tek zaman itu ya. Jadi kalau astronot ke luar angkasa itu salah satunya pakai patennya Pak Samaun ya. Jadi Edun ya, naon itu ya. Nah, balik lagi. Lab system, jadi kalau orang pengen produk, maka orang lihatnya produknya apa sih? Nanti kita lihat contoh-contohnya. Nah kalau produk ini membutuhkan desain yang harus dikecilkan, maka dia lari ke IC design. Let's us design the chip gitu ya. Nanti kalau ini butuh kita buatkan chipnya beneran, maka kita langsung masuk ke pabriknya. Mari kita processingkan yang ini ya. Kalau ini perlu kita lakukan massal, buatnya produknya massal, mari kita lakukan di lab manufacturing. Jadi ini semuanya value chain-nya kita dari mulai user sampai ke yang belakangnya gitu. Jadi kita ambil contoh-contoh aja ya. Maaf ini tidak komplit semuanya. Nah, nanti contoh dari sistem nanti saya ambil contohkan ya. Tapi kita bicara tentang yang kedua dulu, yang IC design. Kan tadi ada chip-chip tadi yang desainnya di sana gitu ya. Nah, di sini tuh kita yang paling jago di tempat kita itu adalah kita mendesain chipnya ini. Kenapa? Karena kita hanya butuh komputer, software untuk mendesain ini. Jadi makanya di atas tuh ada anak-anak yang mendesain komputer, mendesain itu kan arsitek mendesain chip. Di sini ada desainer chip, Pak Trio, ini Pak Trio desainer chip profesornya. Ini satu lagi ini yang jagoannya juga Mas Nur ini ya. Dia tuh ini chip desainer tuh jagoannya tuh mereka. Anak buah kita, nah chip desainer. Di luar negeri yang dicari chip desainer. Maka kita spin off-nya adalah membuat IC designer. Dulu saya waktu balik ITB saya mau buat IC designer ini, chip designer. Nggak ada yang tahu dan nggak ada yang mau. Ya udah saya banting setir, dagang lapak aja lah gitu ya. Jadi YouTuber aja lah gitu ya kalau sekarang ya. Kalau dulu nggak, saya pengen buat chip designer. Nggak ada yang percaya tuh, saya buat proposalnya tuh tahun 97 sih ya. Oke, saya membuat aplikasi untuk handphone, diketawain sama Nokia. Saya bilang, Nokia, I want to create software applications for handphone. Diketawain sama Nokia, nggak bisa. Semua software it's going to be made by pabrikan. Saya bilang enggak, in the future people are going to write software for handphone. Wah, kamu gila segala macam. Ya sudah, sekarang semuanya software. Jadi kadang-kadang, kadang-kadang orang bule pun kalah jago sama kita. Ini ngesoknya orang Indonesia. Tapi ini untuk menunjukkan apa? We are good, kita harus percaya diri ya. We are good. Budi Raharjo is nothing, kayak kita semua. Jadi kita semuanya tuh luar biasa orang-orang Indonesia ya. Desain chip, tadi ya udah dijadiin transistor, nah dimasukin for fabrication, jadi tadi masukin itu ya dimasukin gas segala macam gitu-gitu, masukin terus nanti dipotong-potong, ya di assembling, packaging segala macam. Nah ini tempatnya Pak Ihsan itu gimana ya masukin ini sampai akhirnya disambung-sambungin kabel-kabelnya tuh, ada bondingnya segala macam tuh jadi kayak gini deh. Nanti di ini harus ada testingnya segala macam, setiap langkah tuh ada testing ini, ada testingnya. Jadi ini adalah value chain dari IC design. Ini yang lagi dicari orang di luar negeri. Ini yang kita jagoan juga. Ini investasinya quote unquote tidak terlalu mahal, tetapi masih ordernya ya ratusan miliar juga lah. Biasanya mahalnya apa? Software. Lisensi softwarenya berapa? Ya kalau kita mau usaha beneran $1 juta paling murah.
Kalau kampus 15.000 paling murah. Tapi kalau saya buat usaha di luar $1 juta. Kalau beneran ini ya $10 juta. Satu software loh. Padahal itu iya, jadi itulah sebabnya ini mahal. Ya. Makanya perusahaan-perusahaan kayak Nvidia segala macam dia tuh hanya membuat gini aja, desain ini. Nvidia itu cuma desain gini aja. Ya. Produknya contoh-contoh ya yang tadi sistem aplikasi. Nah ini contoh udah lama nih. Handphonenya tadi saya cari, diambil sama anak saya. Dulu kita buat handphone buatan Indonesia, buatan ITB. Nah ini dulu handphonenya zaman dulu, ini di pabriknya di Batam. Kalau dilihat di sini ya, ini ada TSM, buatan Indonesia gitu. Jadi gitu ya gitu. Dulu ada kayak gitu. Nah, wah luar biasa ya buatan Indonesia, buatan ITB ini, buatan desain ITB segala macam. Jadi handphonenya buatan Indonesia. Di ini kan dengan Bolt zamannya waktu itu ya. 3G gitu. 3G, wah saya pakai ini loh. Wah luar biasa pameran ke orang, handphone buatan Indonesia. Belinya di mana? Bingung kita nggak jualannya. Tapi ini udah jadi nih, jadi ya produknya. Kemudian versi berikutnya lagi, ini ada lebih bagus lagi nih versinya lagi nih, handphone buatan. Cuma saya udah nggak kebagian waktu zamannya ini. Wah bagus sekali nih handphone buatan ini ya, buatan kita. Kalau di boot tuh keluar tuh logonya ITB. Kalau yang dijual nggak ada logo ITB-nya sih ya. Keluarnya logo ininya ya, vendornya ya. Tapi kalau ini sebenarnya buatan ITB itu di dalamnya gitu. By the way dulu juga sama tuh, saya ikut ngerjain ininya lah karena ada terkait ini ya, sebuah perusahaan yang paling raksasa ini ya, yang membuat word processor dunia. Nah saya itu membuat bahasa Indonesianya dulu gitu ya. Tapi nggak boleh di-mention gitu, jadi itulah ya, jadi saya tidak sebutkan namanya gitu ya. Saya bilang saya nggak dibayar nggak apa-apa, asal di situ ditulis ITB Indonesia, nggak mau, mending baik kamu saya bayar untuk punyaan saya semua. Jadi perusahaan gitu, IPR yang dia beli, lu nothing gitu ya, jadi nggak ada nama Budi Raharjo atau ITB di situ. Nah ini juga gitu, jejak kita ini harusnya tetap ada. Saya tuh beberapa bulan yang lalu ada acara, kita lagi mau buat Dago Digital Week ya, namanya Dago Digital Week. Kita mau buat pameran di Dago itu. Saya mau pameran produk-produk buatan kita pinggir jalan. Ada ini handphone buatan kita, ada buatan ini. Untuk menunjukkan mana kita bisa kok buat handphone. Ini udah beneran jalan, bukan kalau dilihat-lihat nggak akan ada bedanya gitu. Laptop merah putih. Nah, ini juga laptop merah putih. Yang mana ini dia bentuknya nih. Nah, silahkan diinikan juga bila dilihat liga. Tapi ini harus kembali lagi ke saya karena saya masih punya. Itu laptop merah putih, ini benar-benar laptop. Nah, ini kalau ini motherboardnya nanti Pak Isan kalau ada mau tanya-tanya bisa. Motherboardnya kita desain pasang-pasang segala macam, ada 2000 komponen lah, itu laptop buatan Indonesia. Ini Celeron. Memang belum i7, belum i9 gitu ya. Jadi ini dalamnya udah gitu. Casingnya kita lagi buat gagal. Casingnya melengkung dong. Aduh, kita mau kerja ini harus kerjasama dengan teman-teman FTM deh ini ya. Jadi buat casing gini aja tuh udah ngabisin ratusan juta melengkung. Ternyata nggak sedemikian gampang buat casingnya itu ya. Jadi gitu ya. Tapi ini it's real ya. Jadi kita sudah bisa membuat gini. Kemudian nanti versi berikutnya nggak tahu lah ya. Itu jadi buatan ya, kita ya. Jadi ini beneran lah ya. Ya jadi ini beneran laptop buatan. Ini kita ingin, jadi gimana mengukur keberpihakan? Kita ukurannya adalah TKDN, ya, kandungan dalam negeri TKDN. Jadi kita pengen menjadi bagian dari produsen. Jadi sebetulnya kita menghitung bahwa hardware TKDN-nya harus tinggi, maka pemerintah untuk pengadaan barang-barang harus menggunakan produk yang TKDN-nya dalam negeri. Akibatnya apa? Akibatnya produsen asing takut, marah. Yang ini yang mungkin ya saya agak sedikit hati-hati ngomongnya, mohon maaf ya ini saya harus berterang-terang, ya beginilah makanya CEO perusahaan besar datanglah ke Indonesia. Kenapa? Karena TKDN mereka rendah. Kita bilang, kalau kamu TKDN-nya rendah, maka kamu akan kita kenakan ya pajak segala macam. Wah mereka ngamuk, itu berlangganan melawan dengan WTO, World Trade. Enggak, tergantung, Anda belum baca WTO itu gimana-mana. Kalau pengadaan pemerintah segala macam ya di smart itu masih boleh. Jadi kalau kita jualan di pasaran gitu memang ya ada trikinya. Memang inilah ada triki ini ya. Jadi kita juga nggak bisa langsung frontal seperti itu. Tapi kalau ini ya membuat panas banyak pihak. Kenapa? Karena kita mulai bilang we are real player in this world gitu ya. Kalau kalian mau ke sini ya datang ke sini ya buatlah pabriknya, support centernya, atau kita buat apanya di bagian itu, kernelnya, aplikasinya apa, kami bukan apa-apa, kami nggak bodoh, and kami mau ikut terlibat, kami siap di sini. Makanya itu tugas kami itu adalah menyediakan SDM gitu. Kalau kita nggak bisa ya kita pantas dimarahi, sama perusahaan April. Lu siapa 50 orang? Can you provide us with 50 engineers who can create Android kernel?
Saya tanya ke mahasiswa, ada yang pernah compile kernel nggak? Nggak ada mahasiswa. Saya bilang, mahasiswa kacau semua kalian. Makanya perusahaan asing tidak percaya. Karena kerjanya kalian cuma kuliah, menurut saya gitu ya. Ngopreknya kurang. Yang dicari itu bukan hanya kuliah juga, ngoprek. Begitu keluar, saya udah ngoprek ini, oke, go to that company. Dan kita bukan diminta 1, 2, 3, 50 minimal ya. Jadi ini tantangan berat, ini bikin kita. Musuh kita jelas, India segala macam itu udah jelas. Tapi tiba-tiba muncul di layar tuh Sri Lanka. Kenapa Sri Lanka jadi musuh kita ya gitu ya? Masa kita sama Sri Lanka? Kelas kita tuh Sri Lanka, Laos, jahe, pokoknya kita kelas bumbu-bumbuan lah gitu ya. Masa gitu ya? Jadi enggak ini ya. We are better than that ya. Jadi kita harus lebih hebat dari ini. Dan kita sudah diakui. Itu sampai orang asing. Nah, this is the proper time tadi kan ya. Selain chip war segala macam ya. Mulailah mereka nawar-nawar, investasi AI di Solo. Nah ini saya sedikit protes. No, teknologi it's always Bandung. Jadi sorry to say, kalau ini itu nanti omong kosong. Teknologi itu di Bandung, di mana? Ya di sini, di situ. Ini Bandung lah ya. Bandung itu memang nggak ada duanya di Indonesia. Just like Silicon Valley is going to be in Silicon Valley, di Amerika juga susah menduplikat Silicon Valley, itu nggak bisa. Tiba-tiba muncul di somewhere tuh nggak bisa. Kenapa? Ya nggak bisa. Gitu. Jadi kalau orang misalnya gini, saya mau cari 30 orang yang bisa TensorFlow di Solo. TensorFlow itu apa mas? Wah bubar mas. Gitu ya. Kalau ditanya dia nggak tahu gitu ya. Di sana apa perguruan tinggi yang mendukung lokal ini talentnya? Kita di sini di Bandung, wah setidaknya ITB harus ada gitu. Ini sorry to say juga, saya waktu itu diskusi juga dengan Mas Budiman Sujatmiko, mau buat bukit algoritma di Sukabumi. Saya bilang nggak bisa, kita di Bandung aja udah susah setengah mati. Talent banyak di Bandung aja kita susah setengah mati. Apalagi jauh di sana, nggak bisa. Ya, jadi kita ini harus ITB, seputar ITB, ke sini, ke Taman Sari, ke mana ya. Jadi di Pati Ukur, itu nanti startup itu akan ada di sekitaran ITB, seputaran ITB. Karena memang demikian lah, habitnya itu akan ada di seputaran ITB. Nggak bisa nggak. Tech Park itu pasti seputaran ITB ya. Ini nanti kapan-kapan saya cerita. Inilah kenapa saya tetap di Bandung. Bandung itu Bandung Science Tech. Semuanya tuh kreatif community itu adanya cuma di Bandung. Perusahaan company yang pemerintah, yang teh aja ada di Indonesia, di Bandung. KAI ini, PTDI, Telkom, Pindad, PT Pos di Bandung semua. Memang itu by design oleh Belanda ya, tapi ini tujuan itu semua ya. Universitas tuh ada ITB, Telkom University dan seterusnya adanya di Bandung. Research Center, nah saya banyak sekali ya. Ini saya hanya klaimnya yang terkait dengan IT aja PM. Tapi kan di sini research centernya kan banyak di gedung ini aja research centernya banyak kan gitu ya. This is just to say that everybody is here gitu. Software houses, electronics, startup. Di kita itu di Bandung ini ada Evisery, itu sudah unicorn. Evermost yang Dago itu unicorn. Bukalapak sayangnya terkapar ya. Tapi di Dago ini ada unicorn, udah nih. Dago ini isinya perusahaan teh semua. Sebentar lagi teh semua di Bandung ini. Jadi kita lagi ngebahas di depan itu kita lagi ngomongin, gimana kamu gini? Wah ya kita gini-gini pindah. Kamu pindahnya kemana? Ke Apple. Apple ada di Dago atas lah misalnya gitu ya. Microsoft ada dagu bawah gitu, Nvidia di Pati Ukur gitu kan ya, jadi kan gitu ya, lagi ngebahas Nvidia lagi butuh engineer, lu pindah aja ya, oke gitu, kumakang gitu, ya ini lagi ngap katanya, pindah lagi gitu, jadi ini luar biasa deh kalau kita ngomong-ngomongnya. Itulah sebabnya saya bajunya di bawahnya nih startup Bandung itu tadinya ya, itu cerita tentang Bandung ini, untuk menunjukkan bahwa this is Bandung ya. Dan seterusnya nanti cerita ini saya mau ke bagian akhir, ada products, ini produk-produknya Pak Trio nih yang baru-baru ini macam-macam. Ada Smart Energy Meter. Karena kalau orang lihat di belakangnya tadi ya, chip-chipnya aja, jadi sebenarnya kita hebatnya itu di chip-chip gini. Produknya ada. Kita tuh udah banyak produk, smart card yang untuk buka pintu segala macam, Pak Trio tuh udah bisa buka. Dulu saya pakai produk kita sendiri, kita pakai. Nah yang kayak gini harusnya kita itu beli buatan kita sendiri. Jadi kita saling buat sendiri, saya buatan ini sendiri. Saya dulu shampoo, saya paling senang buatan Pak Nyoman itu di atas dulu pabriknya. Shampoo kenapa? Karena itu produk kita sendiri dan saya pakai bagus banget. Jadi saya pelanggan gitu ya. Jadi we eat our own dog food lah kira-kira gitu ya. Dari sini keluar startup Bandung atas, keluar startup Bandung, sana keluar startup Bandung. Jadi gedung ini tuh apa? Menghasilkan startup semua. Jadi inilah visi saya masih kayak gitu ya. Nah ini yang baru lagi inisiatifnya gimana kalau kita, karena tadi kita susah ya nariin orang di Indonesia, gimana kalau kita, di Bandung,
susah. Maka kita expand bagaimana kalau untuk IC design aja nih Pak Trio dan kawan-kawan, gimana nih Pak Trio dan juga kawan-kawan, gimana kalau kita ekspansi aja, nggak hanya orang Bandung aja lah ya. Jadi kita cobalah kerjasama dengan lagi-lagi kita buat Indonesian Chip Design Collaborative Center, senternya di sini, tetapi kita ngajakin teman-teman dari universitas-universitas lain. Karena challenge-nya kita 50-70 orang tuh susah. Kita ngajakin lah kampus-kampus lain, yuk kita sama-sama ya. Nanti software kita provide gimana caranya, orang-orang ininya, guru-gurunya dari sini, tapi kita pengen punya kaki tangan di tempat lain. Jadi demikianlah ya. Jadi ini kita ingin menjadi salah satu titik perkembangan teknologi Indonesia dan juga dunia. Kita pengen suatu saat mulai, kita sudah ada di dunia tapi belum tercatat sebagai di dalam radarnya gitu ya. Nah ini kita juga ingin ikut berkontribusi terhadap kesejahteraan Indonesia. Demikianlah presentasi saya, mohon maaf. Kira-kira kalau ada yang pertanyaan, silakan. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, masih ada mungkin 15 menit. Siapa kalau ada yang mau bertanya? Ada mikrofon di mana aja. Pertanyaannya boleh kemana aja, boleh. Ya. Kan gampang kan ya tadi ya. We are good kan ya. Silakan, boleh nanya apa aja. Mumpung nggak bayar. Kalau besok Senin 12.000 harganya. Oke. Silakan. Tadi mau nanya, silakan. Apa saja boleh yang terlintas di dalam kepala. Iya, Mas Bandung. Ada itu mikrofonnya di situ. Oh, ini dia. Baik, terima kasih Pak Budi. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Sore. Nama saya Yohanes Bandung dari PPTIK sekaligus anggota juga di Pusat Mikroelektronika. Baik, Pak Budi, terima kasih banyak atas presentasinya yang selalu inspiring gitu Pak, dan selalu memperhatikan kata demi kata yang diucapkan Pak Budi. Kebetulan sekian tahun yang lalu kita di Pusat Mikroelektronika itu dipimpin Pak Trio, waktu itu kita kunjungan ke Siltera di Penang, Malaysia. Yang mana Siltera ini kan seperti kalau di Taiwan itu yang terkenal itu TSMC ya Pak ya, untuk membuat pabrikan chip begitu ya. Dan itu kan dekat sekali dengan Indonesia begitu ya. Artinya kita dengan Malaysia mungkin ya ini ya Pak ya bisa dibandingkan begitu ya, tapi ternyata kita masih belum bisa membangun industri chip seperti itu. Nah, dari sisi Pak Budi, bagaimana Pak Budi melihat itu, bagian mana yang perlu entah itu kebijakan atau dari kita sendiri, sehingga apakah kita memiliki potensi di masa yang akan datang untuk seperti itu juga begitu, karena tadi kita melihat dari paparan Pak Budi bahwa semiconductor ini kan yang menjadi fuel dari apapun yang ada di ruangan ini, kira-kira begitu Pak. Saya kira itu Pak, terima kasih, mohon maaf kurang lebih. Siap. Terima kasih. Ya, kalau ditanya apakah kita mempunyai opportunities di situ, jawaban saya sih langsung iya gitu. Tapi kita harus lihat dulu di dalam value chain-nya tadi ya, kita mau di bagian mananya. Kita apakah mau di pabrik ingotnya juga bisa ya, yang jadi pasir kuarsa dari gini-gini. Nah ini kadang-kadang kita juga bingung ya, misalnya yang kayak gini yang ingot tadi ya, itu sebetulnya bidangnya siapa sih ya? Bidangnya orang elektro atau FTMD atau apa ya kan? Ini kan sebetulnya kan orang elektro juga bilang, wah ini mah bukan elektro nih, kan ya material. Tapi orang mesin bilang, wah ini atau FTMD bilang, wah ini bukan material nih, ini orang elektro nih harusnya. Jadi kita gitu ya. Jadi saling ya ini kayak gini aja bisa satu pabrik gitu ya. Nah dan seterusnya. Jadi dari segi bidang tuh banyak ya. Nah kedua, jadi kita tinggal milih. Yang kedua adalah finansial. Ya, yang pertama yang ini adalah mau mana, yang kedua finansial. Finansial tuh kita butuh satu antara lain apakah orang gila yang punya uang untuk mendanai itu atau pemerintah turun tangan. Karena kalau dalam urusan pabrik ya kayak pabrik yang untuk membuat ini ya chip seperti ini, pabrik itu minimal 2 billion US, minimal 2 billion US ya.
Banyak nggak? Ya bisa dibilang banyak, bisa dibilang sedikit. Ya, industri kita juga kalau industri timah juga banyak duitnya kan ya. Jadi sebenarnya mau bilang banyak sedikit ya memang banyak, tetapi sebetulnya kita bisa gitu ya. Untuk perbandingan bukan hanya Malaysia, Brunei punya pabrik juga. Emang Brunei kampusnya sama ITB bagusan mana? Kan kalau sambung-sambungannya ya mohon maaf ya, ini bukan menjelaskan Brunei, tapi hebat-hebatan Brunei sama Indonesia, ya jelas Indonesia lebih bagus, tapi mereka komitmen, oke, saya mau taruh uang, hitung-hitungan bisnis aja. Dengan bisnis oke, buat pabrik dia di sana. Jadi ada pabrik chip di sana juga di Brunei loh. Gitu ya. Siltera di Malaysia ya tentu saja masih di atas itu, lebih di atas itu gitu ya. Jadi komitmen dari finansial tuh baik antara pemerintah atau orang yang mau investnya gitu ya. Nah yang itu kita belum nemu orang gilanya yang mau invest di pabriknya itu. Makanya ada lain lagi yang mana kita lari ke bagian belakangnya ya. Maaf, kita bisa lari ke chip aja kalau gitu, fabless. Yang fabless ini tidak butuh 2 billion US, masih ratusan miliar juga ya, tetapi kita bisa terjun ke sini dulu aja, menjadi bagian desain. Contoh, produk Apple kan dia bilang gini, design in California, pabriknya sih memang di Foxconn di Cina ya, design in, nah kita tuh design in Bandung bisa, design in Bandung. Nah itu lebih memungkinkan dari segi finansial memungkinkan. Yang menjadi masalah yang itu beda lagi adalah apakah kita punya talenta yang ini, kita apakah dikenal di luar negeri dari segi capability dan capacity, itu aja sih. Kalau dari segi talenta ada kapasitasnya nih perlu banyak nggak? Nah itu yang kita menjadi masalah ya, kapasitas, dan kita dikenal oleh orang luar nggak, di trust dengan orang luar. Nah yang sudah yang tadi ya, yang saya juga ya sebelnya juga tuh ya adalah kalau tamu-tamu ini datangnya ke pemerintah, bukan ke kita gitu. Why? Kenapa kita nggak di-invite sebagai bagian dari ini? Kita yang know-how-nya tuh kan kita juga punya duit juga, teman-teman kita juga banyak yang ini juga ya. Jadi kalau dengan gini-gini yang ngomong-ngomongnya hasilnya bukan apa-apa ya. Ini juga sama zaman SBY juga sama gitu ya. Jadi ya going nowhere itu nanti ya. Jadi ya bagus untuk public relation, tetapi dalam kenyataannya agak susah. Makanya kalau kayak gini sama gini saya bilang show me the money. Kayak Nvidia, taruh buatlah gini. Apple, Samsung atau apapun, kalau buat pabrik lah di Indonesia. Baru kita reduce pajaknya, baru kita nego segala macam. Apple ya mau bilang gitu-gitu, investasi di Indonesia berapa? 3 triliun atau berapa triliun. Dia pergi ke Vietnam, investasinya lebih banyak lagi, 30 kali lipat dengan Indonesia. Emang Vietnam ukurannya kan lebih kecil dari Indonesia. Nah berarti kita dalam hal negosiasinya masih kalah ya dengan itu ya. Padahal kita bisa bargaining position kita lebih besar. Jadi itu hal yang lain lagi ya. Jadi itu nah yang terakhir adalah masalah luck. Luck itu ya, dari semua bisnis, kalau saya ngomong dengan orang luck, karena semua bisnis Silicon Valley segala macam itu adalah faktor luck. Luck diperbesar dengan usaha pertemanan segala macam, sehingga potensi untuk terjadinya itu menjadi lebih besar. Makanya kita harus sering-sering ketemu teman, sering-sering berkontribusi, sering-sering ikut buat paper, sering-sering ikut ngerjain produk-produk open source, sering-sering untuk itu apa? Karena supaya nama orang Indonesia itu muncul. Dulu saya ikut Internet Engineering Task Force, nama Indonesianya nggak ada gitu. Saya bilang yang penting ada nama Budi Raharjo aja. Kenapa? Supaya nanti mahasiswa di kemudian hari lihat di Engineering Task Force dokumen RFC Internet itu ada Budi Raharjo orang Indonesia. If he can do it, I can do it gitu lah. Nah makanya kita harus ikut di kolaborasi di skala-skala dunia. Jadi orang-orang Indonesia harus ikutan muncul di kegiatan-kegiatan dunia. Hanya sekedar menerjemahkan dokumen, it's good enough menurut saya. Jadi kita ikutlah di proyek-proyek dunia. Jadi kita nggak usah buat proyek-proyek kecil. Enggak, ikut ke proyek ke dunia. Dunia ada apa, kita ikutan. Gitu Mas Bandung. Ya, sehingga kita masuk di radarnya. Jadi orang dunia nanti tanya ini gini, oh itu kayaknya Mas Bandung tuh dari ITB tuh ada Bandung. I know somebody in Bandung. His name is also Bandung gitu kan. Jadi agak confusing. This is a bit confusing. Gitu Mas Bandung. Ya. Jadi saya punya optimisme yang mungkin terlalu berlebihan, nggak tahu lah ya. Silakan, ada lagi mau tanya? Yes, ada mikrofon, silakan. Saya mau nanya yang ini Pak, yang tentang Indonesia Chip Design Collaborative Center. Itu apakah ide atau udah terjadi atau apa? Nah terus kalau misalnya niat mau gabung ke sana itu gimana itu jalannya? Oke, ini sudah terjadi, ini sudah jreng, sudah diresmikan. Nanti daftar aja ke lab design di lantai 4, pusat mikroekonomi di atas, lantai 4. Daftarnya saya pengen ikutan gini, gimana caranya gitu.
nanti ada di situ. Jadi bisa macam-macam. Anda dari jurusan apa? ITB, latar belakang apa? Oh ya sudah, lalu tinggal daftar. Nggak ada ini acaranya, tinggal daftar langsung jreng aja. Nanti daftar langsung ini oke, langsung ikut, bahkan tiba-tiba kamu langsung jadi trainer ya. Saya daftar ingin jadi peserta Pak, ya, langsung tiba-tiba kita training untuk jadi trainer langsung ya. Jadi nanti di training maunya apa, desainer nanti diajarin toolsnya, mau jadi tester jadiin toolsnya, mau apa langsung bisa ikutan ya. Sekarang ini baru udah ngobrol-ngobrol, tapi toolsnya ini baru negosiasi. Nanti kita udah minta IP di sini supaya kita punya IP public di sini supaya bisa diakses dari mana-mana. Servernya nanti kita taruh di sini atau mungkin di Polytron. Software-softwarenya kita sudah negosiasi. Synopsys kalau nggak salah ya yang sudah negosiasi. Jadi kita nanti pakai softwarenya Synopsys dan sebagainya itu udah mulai diajarin gimana cara makainya gitu ya. Dan nanti kita mulai dari project-project kecil ya. Tinggal daftar aja lah nanti ya. Nanti kalau ininya Pak Trio bisa nanti langsung kasih nama ke Pak Trio, atau kalau lantai 4 ya. Ditunggu. Ada lagi pertanyaannya? Itu aja ya. Nah. Ada lagi, silakan. Satu pertanyaan terakhir. Sayangnya tidak berhadiah. Aduh, harusnya berhadiah tadi ya, laptop merah putih gitu ya tadi ya. Chips saja ya, potato. Atau berhadiah sate nanti di situ. Baik. Ada pertanyaan satu terakhir sebelum kita bubar? Yes. Dari mana Mas? Silakan. Ya, baik Pak Budi, terima kasih banyak. Saya Hari Devianto dari Teknik Kimia, tapi kebetulan ditugaskan Pak Taufan di Kepala Pusat PKE Pak, Kebijakan Energi. Nah, concern saya terkait selama ini yang saya tahu bagaimana Taiwan mengambil sekitar 6% power untuk bisnis semiconductor ini. Kalau misalnya di Indonesia dibuat dengan mimpi-mimpi yang Pak Budi buat tadi, itu kira-kira lokasi yang cocok di mana, kemudian energinya akan seperti apa, apakah berpotensi dengan strategi yang dibuat di level IKN dengan semua TKDN yang tinggi ya, semoga bisnis ini bisa mengembangkan Indonesia ke depannya juga, tetapi ya perlu dilihat juga bagaimana kestabilan ya minimal dari sisi powernya itu setahu saya levelnya harus tier yang paling tinggi ya supaya menjamin keberlangsungannya. Itu Pak, terima kasih. Oke. Jadi kita memang ada berbagai jenis bisnis ya yang bisa itu. Kalau tadi itu mungkin bisnis yang manufacturing-nya membuat chipnya gitu. Memang selain listrik, air juga. Air itu sangat utama sekali. Yang jelas dugaan saya tidak di IKN sih, memang jauh gitu ya. Karena nanti kita lihat bisnis ya, bisnis itu sebagai contoh nih. Kita contoh, kita lihat konsep ini dulu aja lah ya. Dulu yang kita bicara, bisnis akan selalu di Jakarta. Itu bagaimana halnya New York. Bursa Efek segala macam itu di Jakarta atau di New York, tidak tempat-tempat lain. Sekesini ke Cikampek ini pabrik-pabrik. Jadi pabrik-pabrik itu akan ada di jalur ini, tek ini. Bandung R&D. Nah sama, meskipun Silicon Valley hebat segala macam, bisnis itu always done in New York. Enggak ada di Silicon Valley itu bisnis itu tadi saham-sahaman gitu tuh selalu di New York. Pabrik, nah itu kalau kita lihat ya, nah ini ya. Wah Bandung sebentar, ini kan tadi udah ya, tapi sebetulnya kalau kita lihat ya, nanti mundur lagi dulu. Mana ya, saya lihatkan, aduh, nanti ada yang ini ya, nanti ya. Nah jadi ini dulu ya, nah jadi ini kalau ini secara diagram seperti ini tuh. Ya ini adalah untuk pabrik-pabrik elektronik yang bukan semiconductor. Ya, gitu. Semiconductor dulu ada di Bandung. Nah, kita juga jadi pernah ada, kita belum tahu ya dulu, kali itu dulu di Bypass sana. Kalau menurut saya yang mungkin lebih masuk akal Batam. Ya di Batam itu, karena Batam itu di Singapura banyak pabrik-pabriknya, jadi serupa banyak. Jadi Batam itu bisa, makanya itu bagaimana tadi mendesainnya, energi segala macam, air segala macam di Batam menurut saya. Jadi pabrik chip Batam lebih masuk akal, gitu ya. Jadi kalau di Bandung nggak akan, ini udah nggak akan bisa lagi. Bandung adalah ininya apa namanya R&D-nya. Ini dulu kita bilang ada tol Cipularang nih, dulu kan belum ada ya. Jadi belum ada WUS, belum ada apa-apa. Jadi dari segi konsep kita bilang it has to be
within 1 hour to 3 hours ini antara Jakarta Bandung. Karena ceritanya kalau ada orang, wah dia punya bisnis segala macam, orang Jepang, dan ngobrol-ngobrol, deal bisnis, dia meeting di Jakarta. I want to see the pabriknya, dia pergi ke pabriknya, saya dari sini atau pergi ke Batam. Saya pengen ketemu desainernya, dia pergi ke Bandung. Gitu. Jadi ini konsepnya seperti Bandung itu R&D aja. Jadi nggak akan ada pabrik-pabriknya, selalu pabriknya di sini di sana gitu. Nah, yang menjadi masalah tuh nanti di sini, ini barang-barang di sini ngeluarinnya gimana? Makanya Cipularang segala macam dulu truk-truk kan susah, makanya harus ada ke atas gini. Makanya yang koridor yang di atas sekarang itu sudah sesuai banget. Yang nanti ada Cirebon sana ada di atas rebana ke atasan itu cocok banget karena nanti hasil karya barang-barang ini keluarin lewat sana, tidak lewat ke Jakarta lewat kapal Tanjung Priok, nggak lewat Tanjung Priok tapi lewat sini gitu ya. Jadi itu kalau barang-barang ini. Jadi ini nanti bonding warehouse bisa di bonded warehouse bisa taruh di sini segala. Satu Batam. Ya, ada Kertajati satu lagi itu. Meskipun itu masih ghost town gitu kita ya. Karena bagi saya kalau Kertajati itu ya itu salah satu dari sini. Karena kalau Bandung dengan adanya Wush 1 jam di sini. Less than 1 jam. Jadi nggak ada isu lagi itu. Nah ini sama seperti ini kan ya. Ya nanti saya kapan-kapan bisa cerita tentang kenapa kita ini ada di Bandung, kenapa ada PTDI, pentingnya kemana gitu ya. Ini, ya jadi ini ada cerita-cerita entar ya. Ini tadi ya. Nah ini tadi yang saya cerita ya. Definite modelnya tuh kayak gini di sana juga. Ini di Silicon Valley juga kayak gitu. Jadi dari South San Francisco sampai San Jose ke bawah sampai Gilroy ini kalau kita pakai Caltrain ya kayak gitu ya. Daerah-daerahnya kayak gini semuanya. Ada Sunnyvale, Santa Clara, Intel juga ada di sini. Palo Alto tempat komputernya, Menlo Park tempat itu, Stanfordnya ada di bawah sini gitu ya. Berkeley ada di atas gitu. Jadi macam-macam ini masing-masing itu. Nanti ada Sunnyvale ini tempatnya macam-macam lagi gitu ya. Nanti venture capital itu di Sand Hill Road mana ya, dekat-dekat sini juga gitu. Jadi masing-masing itu punya tempat sendiri-sendiri di jalur ini. Sama seperti jalur kita. Exactly persis lah sama. Environmentnya sama gitu. Nah, kalau yang tadi saya usul itu di Batam. Ya itu memang gitu. Katanya listrik Indonesia nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi soal ini ya. Ini contohnya nih. Peta-peta. Saya pengen kalau di Bandung kan adanya ini factory outlet ya, fotonya kayak gini ya. Saya pengen buat kayak gini, tapi bukan factory outlet, tapi perusahaan teknologi di seputaran Bandung. Ini selalu gini, tahun 2000 kayak gini, tahun 2000 ini berubah-ubah nih 2004, 2000. Ini kayak gini semua, lihat aja tuh kayak gitu. Itulah sebabnya orang-orang pindah perusahaan, udah takut ya pindah perusahaan, tinggal pindah ini minggu depan pindah sana, bolak ini gitu ya. Ya kayak gini. Nih, kayak gitu. Kan ya? Nah, nanti kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, ini Bandung ini udah bener lah, udah bener segala benar-benarnya gitu. Tinggal nanti kita kuasai factory outlet itu. Makanya kalau saya rada jauh kalau ke Gede Bage teh, kalau menurut saya kita acquire aja factory outlet Jalan Dagu nih yang ini kita geser langsung tiba-tiba tadi energi ngambil heritage gitu langsung ya di Jalan Riau langsung jegrek ambil di situ ini ambil. Jadi kita semuanya kumpul di daerah ini, daerah Bandung. Jadi kalau kita ngebaso sering ketemu kita kurangan energi, Pak Budi kurang berapa? Wah saya butuh 30 megawatt itu untuk pabrik ini, oke. Pak Budi butuhnya gimana? Oke kita rencanakan 5 tahun ke depan ya, oke gitu ya. Nanti satu titipan lagi nanti reformasi peraturan energi itu ya nanti kayak peraturan di telekomunikasi karena nanti jual beli energi itu harus diperkenankan tidak dimonopoli lagi oleh PLN. Anyway, itu tadi ya. Memang itulah nanti kapan-kapan saya bisa membandingkan ini lah. Ya. Dan cerita lagi one kalau nggak ada kita harus ini. Kalau misalnya harus ada nanti kalau nggak saya nanya saya nggak bisa tidur nanti malam, nggak ada kan ya? Kalau nggak ada saya cukupkan nanti kalau ini bisa diskusi offline lah ya. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Nanti materi saya PDF kan nanti bisa di-share.